like, dan subscribe. Yang menonton ini jangan lupa like, subscribe, dan di-share. Like, di-share, dan di-subscribe. Jangan lupa di like ya, share, subscribe. Oke guys, sama-sama ya, saksikan video ini dan jangan lupa like dan subscribe. Oke, mantap. Jadi jangan lupa tonton, like, share, dan subscribe ya video ini. Oke, terima kasih. Mohon yang menonton mudah-mudahan bisa di-share dan di-like. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi di channel yang penuh dengan wawasan, edukasi, dan informasi, disingkat menjadi WEI. Nah, kalau bukan, channel ini adalah GG Channel. Nah, sekarang kita lagi ada di kampung wisata. Kampung wisata yang terkenal dengan wisata keindahan alamnya dan masyarakat yang ramah, dan dinahkodai atau diketuai oleh Pak Wawan, Ketua Karang Taruna. Dan kalau kalian mau lihat, ada video sebelum ini, video kita flashback ke belakang, ini dia videonya. Dan kita langsung saja, kita kebetulan hari ini ada kunjungan dari Ibu Wali Kota kita, Ibu Yusmiati Kiai Demak, benar kan? Nah, Ibu Wali Kota, dan beliau juga melihat-lihat Kampung Pancasila akhirnya berubah menjadi taman wisata, tempat wisata, tempat bercocok tanam untuk para masyarakat, sehingganya bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Bagaimana keseruannya? Let's go. Sekaligus penyerahan bantuan kelompok P2R. Nah, GG Channel, sekarang kita lagi ada di Kampung Pancasila, tepatnya ada di lokasi penanaman tanaman sayur mayur. Di belakang ada Ibu Wali Kota, Ibu Yusmiati Kiai Demak,
Nah, mudah-mudahan kita bisa kesempatan bertanya-tanya langsung ke beliau. Oke? Yuk. Ayo, kita langsung tanya. Assalamualaikum Bu Wali. Kami dari GG Channel yang kemarin video dari Pak Wawan. Nah, mungkin ada penonton-penonton dari kami yang mau bertanya. Semoga ini bisa menginspirasi kalian semua. Nah, untuk Ibu Wali, nah kira-kira menurut pendapat Ibu tentang kampung ini bagaimana? Kampung Pancasila. Kelurahan Tapa ini. ya, Kampung Pancasila kalau lebih Kampung keren ya. Pancasila. Oh, Kampung Pancasila. Ya. Kalau pendapat saya ya, Iya. ini bagus sekali. Justru menginspirasi kampung-kampung lain untuk bisa berbuat seperti ini, karena ini adalah merupakan dasar atau benteng daripada ketika kita kena invasi, kemudian kita punya cadangan ketika yang tadinya susah kita dapat, mahal, tapi kalau punya di halaman sendiri ada seperti ini, kita tidak khawatir, kita tidak harus panik. Dengan adanya keadaan yang seperti ini, kita harus punya inovasi dan kita harus rajin-rajin untuk bisa memanfaatkan lahan-lahan yang tentunya daripada terbengkalai tidak ada manfaatnya, ya kita manfaatkan lahan pekarangan rumah yang kosong, daripada tumbuh rumput-rumput liar yang tidak ada manfaatnya, ya kita manfaatkan untuk memelihara atau menanam hal-hal yang membuat manfaat buat kita, terutama untuk keluarga sendiri. Ya, kalau keluarga sendiri sudah sukses, untuk keluarga kita sudah sukses, ya kita kembangkan ini akan lebih besar. Kemudian ini akan menjadi atau bernilai ekonomi untuk membentengi ketika kita dalam keadaan kesulitan ekonomi. Jadi mantap. Nah, alhamdulillah ini jadi percontohan ya Bu ya, untuk kampung-kampung atau tempat-tempat yang lain untuk menjadi tempat wisata. Nah, untuk kemudian Bu yang berikut, bagaimana peran pemerintah terhadap atau pemerintah kota terhadap pengembangan dari tempat-tempat wisata seperti ini? Kalau saya rasa ya pemerintah sangat sangat membantu. Mereka tidak akan melepaskan seperti ini. Jadi mereka pasti akan membantu sepanjang kita proaktif. Ya. Jadi yang penting bantuan yang dikucurkan atau yang diberikan oleh pemerintah, kayak saya dengar tadi bahwa ada bantuan dari pemerintah, terutama melalui APBN ya, melalui pemerintah kota, itu harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, karena bantuan-bantuan seperti ini tidak semua dapat. Ya cuman tentu yang punya kemauan, yang punya keinginan untuk melestarikan lahan-lahan seperti ini atau tumbuhan seperti ini, itu yang dibantu oleh pemerintah. Oleh karena itu jangan disia-siakan apabila bantuan yang dikucurkan oleh pemerintah
sampai. Nah, kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah, seperti yang tadi, jangan kita hanya menanam tapi pemeliharaannya tidak ada. Nah, untuk supaya berhasil dan menghasilkan tentunya kita harus pikirkan ketika kita menanam ya pemeliharaannya sampai pada hasilnya yang harus kita nikmati seperti itu. Nah, kalau kita cuma menanam terus dibiarkan sia-sia dong. Nah, katanya ada kelompok lain lagi dalam pengembangan. Nah, itu jangan saling berharap. Ketika saya kan kelompok menanam, nanti ada kelompok pengembangan. Nanti untuk pengembangan kita tunggu aja kelompok pengembangan. Itu enggak bisa. Jadi kita sebelum pengembangan datang, bagaimana kita memantau terus sampai kelompok pengembangan itu ada sehingga tidak putus. Jadi ini berkesinambungan sampai dia berhasil dan membuahkan hasil tentunya. Dan kita doakan bersama semoga percontohan ini dan di Kampung Pancasila ini menjadi Karang Taruna yang aktif dan selalu bermanfaat untuk masyarakat orang banyak. Insya Allah. Mudah-mudahan ini yang menjadi pilot project untuk kelurahan-kelurahan lain di kecamatan lain. Karena ini kan ada di wilayah kecamatan Sipatana kan. Mudah-mudahan kalau berhasil, tentunya kan kita melihat hasilnya, ya kan? Bagaimana kita mencontohi yang tidak berhasil, tentu kita mencontohi yang berhasil. Ketika berhasil, tentu dari kecamatan bahkan kelurahan lain tentu akan datang mengikuti tentu pola daripada kecamatan atau kelurahan ini. Oke, jadi mantap. Semoga ini bisa berhasil dan ini bisa menjadi percontohan. Dan terakhir ya Bu, kesan dan pesan Bu untuk para penonton atau untuk buat Bapak Ketua, kesan dan pesannya. Kalau saya kesannya sih baik ya dengan adanya seperti ini. Saya sangat senang. Ya tentu masyarakat juga dong yang ada di sini tentu sangat senang. Nah, pesan saya yaitu seperti tadi, kita tetap kembangkan. Jadi ketika kita menanam, pemeliharaannya, maintenance-nya harus kita tingkatkan agar supaya kita mendapatkan hasil yang menghasilkan yang baik, yang bisa bermanfaat untuk kita tentunya semua, terutama masyarakat Kota Gorontalo kalau sudah dalam pengembangan yang besar. Ya. Oke, mantap. Nah, semoga ini bisa menginspirasi dan menambah wawasan, informasi juga. Dan terakhir Bu, minta bantuan untuk di-share, di-like, dan di-subscribe. Insya Allah. Silakan, Bu. Ya, mohon yang menonton mudah-mudahan bisa di-share dan di-like, di-subscribe. Oke, mantap. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah kita berjalan-jalan tadi, kebetulan ada Pak Camat. Kita tanya-tanya langsung ya, bagaimana pendapat beliau tentang Kampung Pancasila, dan juga ada Pak Wawan juga, Pak Ketua. Kita langsung tanya yuk, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon maaf Pak, kami dari GG Channel Pak, dari channel YouTube. Mau ganggu sedikit. Yuk, mari. Nah, ini juga di sini ada Pak Ketua kita juga, Ketua Karang Taruna Ilomata, yang mengembangkan Kampung Pancasila. Nanti kalau kalian mau nonton flashback kembali, ada video juga tentang kampung ini. Nah, kebetulan di sini juga ada Pak Camat. Nah, kita tanya-tanya langsung, yuk. Nah, Pak Camat, kira-kira menurut pendapat Bapak tentang kampung ini bagaimana Pak?
Ya, jadi terima kasih ya. Saya selaku Camat Sipatana, jadi kami sangat mengapresiasi peranan dan fungsi daripada Karang Taruna yang ada di Kelurahan Tapa ini ya. Kelurahan Tapa, Karang Tarunanya Karang Taruna Ilomata ya Pak Wawan ya. Jadi berbagai kegiatan yang telah mereka laksanakan selama ini, alhamdulillah sangat menunjang kegiatan-kegiatan baik yang dilaksanakan oleh pemerintah kelurahan maupun oleh pemerintah kecamatan. Seperti yang kita lihat saat ini ya, kita berada di wilayah di bantaran Sungai Bolango ya, yang ada di Kelurahan Tapa. Alhamdulillah dari pihak Karang Taruna, teman-teman Karang Taruna bekerja sama dengan masyarakat sekitar, artinya sudah menyulap tempat ini yang bisa dikata selain dia pekarangan yang ditumbuhi oleh tanaman seperti bunga, ini ada juga sayur mayur, ada perkebunan yang sementara dikembangkan. Insya Allah ini seperti cita-cita kami dulu, siapa tahu ini bisa jadi tempat wisata yang bisa dikunjungi, bukan hanya untuk mempelajari objek wisatanya atau keindahannya, tetapi juga ada pembelajaran bagi masyarakat terkait dengan perkebunan ataupun tumbuh-tumbuhan, baik itu obat-obatan yang bisa dipelajari oleh orang yang berkunjung di tempat ini. Mantap. Jadi alhamdulillah kampung ini bisa ada perubahan dan juga mungkin ada pengembangan lagi ya Pak tentang tanaman sayur mayur. Nah, seperti yang dulu-dulu atau yang kemarin-kemarin Pak ini dengan Bapak Dari Dinas Pangan. Oke, alhamdulillah kita juga ada Pak Saripudin dari Dinas Tanaman Pangan, dan nanti kita akan tanya-tanya ke beliau lagi. Nah, sebelum kita ke sana, kita ke Pak Camat dulu. Nah, itu tadi pendapat beliau tentang kampung tadi. Kampung ini alhamdulillah sudah berubah menjadi kampung wisata dan ada perubahan, ada progres juga, dan juga nanti sebentar ada kunjungannya Pak dari Ibu Wali. Kalau dari Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Gorontalo ya akan berkunjung ke tempat ini melihat secara langsung bagaimana perkembangan yang sudah terjadi di wilayah Kelurahan Tapa ini ya, khususnya di yang kita sebut sama-sama Kampung Pancasila ya, yang telah dikembangkan oleh Karang Taruna Kelurahan Tapa, itu Karang Taruna Ilomata. Dan kemarin juga saya sudah baca-baca di situ Pak, ada motonya itu kopinya sedap, diskusinya mantap. Jadi itu motonya. Ya, memang di tempat ini sering juga dilaksanakan kegiatan-kegiatan. Biasanya kemarin RRI juga sempat melaksanakan kegiatan di sini, ada hal-hal yang mereka bahas dan disiarkan secara langsung. Alhamdulillah di tempat ini juga sering dilaksanakan hal-hal seperti itu Pak. Jadi nanti kalau kalian ingin berkunjung langsung datang saja ke sini. Ini di alamat mana ini Pak? Ini di Kelurahan Tapa ya. Ada dari Simpang 5, ada lorong itu masuk ke situ ya. Orang bilang Kampung Pancasila ya, Kelurahan Tapa ya. Oke, nanti alamatnya nanti saya juga tulis dalam video. Dan kita ke Pak Saripudin. Nah, Pak Saripudin tanya sedikit lagi Pak tentang Kampung Pancasila ini. Kira-kira pendapat Bapak tentang ini gimana Pak? Terima kasih. Jadi memang ini Kampung Pancasila sudah terkenal sejak beberapa saat yang lalu. Hanya saja dari kehadiran kami dari Dinas Pangan khususnya, kami lihat ada bisa dikembangkan. Kemudian ada Karang Tarunanya di sini, sehingga ada program dari Dinas Pangan terkait dengan P2L, yaitu pemanfaatan pekarangan lestari. Kami dari Dinas Pangan mengusulkan dari Karang Taruna, dan alhamdulillah Karang Taruna Ilomata mendapat kucuran dana dari lewat APBN sebesar 60 juta untuk P2L itu. Nah, P2L ini dikhususkan untuk penanaman tanaman yang sangat bermanfaat, yang jenis hortikultur, yang artinya kan bisa bermanfaat. Untuk Karang Taruna Ilomata ini terkait dengan P2L ini, tahap yang pertama ini adalah tahap penumbuhan. Jadi tahap penumbuhan itu kita lihat tempat lokasinya bagus,
dan Karang Tarunanya aktif, sehingga kami mengusulkan ke Kementerian Pertanian untuk mendapatkan anggaran tersebut. Dan alhamdulillah sekarang sudah ada rumah bibit dan demplot. Jadi sudah jalan sekarang. Dan anggaran yang dari Kementerian Pertanian itu lewat Dinas Pangan Provinsi itu diberikan langsung melalui rekening ketua kelompok. Nah, jadi ya untuk wilayah Kota Gorontalo ini, alhamdulillah kita mendapat alokasi anggaran, ada 4 kelompok penumbuhan dan ada kelompok-kelompok yang sudah jalan mendapatkan anggaran yang namanya anggaran untuk pengembangan. Demikian kira-kira. Oke, jadi mantap. Jadi Karang Taruna jadi percontohan kelompok, kemudian anggotanya juga aktif. Nah, pertanyaan terakhir Pak, kira-kira kendala Bapak selama memerintah kampung ini atau untuk Pak Camat juga, kendalanya dalam menumbuhkan atau menemukan kepercayaan diri terhadap masyarakat tentang pengembangan di desa Ilomata ya Pak ya? Di Kelurahan Tapa. Nah, kira-kira kendalanya apa Pak? Jadi alhamdulillah selama ini saya bertugas di sini sudah 1 tahun berapa hari ini, sudah 1 tahun hampir 1 bulan, 1 tahun 1 bulan ya. Alhamdulillah kita di sini kendala itu barangkali bisa dikatakan tidak ada ya. Alhamdulillah kerjasama dari masing-masing anggota ataupun teman-teman anggota Karang Taruna atau organisasi lain misalnya LPM atau apa itu memang sangat-sangat mendukung tugas kami. Bahkan kemarin ketika di Sipatana ini sangat kita kenal ada kasus-kasus panawayar. Alhamdulillah teman-teman yang ada di Karang Taruna di sini mereka ini yang turut ambil bagian di dalam membackup kami untuk menyadarkan pemuda-pemuda yang ada di sini untuk tidak melaksanakan kegiatan-kegiatan yang kurang positif ataupun kegiatan-kegiatan negatif yang selama ini terjadi di wilayah ini ya. Itu barangkali ya. Oke, jadi dan ada nilai positifnya selama ini ya Pak ya. Oke, sekarang kita langsung tanya-tanya lagi ke Ibu Lurahnya. Ayo kita tanya, mudah-mudahan dia bisa memberikan jawaban juga yang bagus. Assalamualaikum Bu Lurah, dengan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa? Ibu Wirna Espakaya SE. Ibu Wirna. Nah, Ibu Wirna ini, Bu Wirna adalah selaku lurah, Ibu Lurah di sini ya. Ya. Nah, kira-kira perasaan Ibu setelah dikunjungi oleh Ibu Wali Kota gimana? Alhamdulillah kami selaku pemerintah setempat, selaku lurah di sini dapat kunjungan ya. Alhamdulillah dari Ibu Wali Kota kita. Alhamdulillah, dan kebetulan program pekarangan pangan lestari atau P2L yang lagi di Kelurahan Tapa, tepatnya di Kelurahan Tapa yang diperkasai oleh Karang Taruna Ilomata, Kelurahan Tapa. Alhamdulillah diberikan kepercayaan untuk pemanfaatan yang lagi tren sekarang di rumah aja ya. Iya, di rumah aja. Manfaatkan kita di rumah aja untuk memanfaatkan pekarangan rumah. Iya. Dalam kebetulan di sini ada seperti ada yang ada di belakang saya ini. Mari manfaatkan pekarangan rumah kita sebagai sumber pangan dan gizi. Inilah salah satu tujuan kita. Bagaimana memanfaatkan pekarangan untuk sumber pangan dan gizi. Itu tujuan kita. Dan insya Allah apa yang menjadi program yang diperkasai oleh Karang Taruna Ilomata, tepatnya di Kelurahan Tapa, menjadi salah satu contoh di kelurahan lain ataupun sekecamatan Kota Gorontalo. Mantap. Positif. Mantap. Terima kasih banyak atas kunjungan Bapak Ibu di kelurahan kami selaku lurah Kelurahan Tapa. Saya mengapresiasi dan insya Allah semua kita yang berkunjung tadi di tempat ini dijauhkan dari segala wabah COVID-19. Amin. Ya Rabbil Alamin. Amin. Alhamdulillah. Semoga ini bisa berkembang terus dan kita doakan semua juga pemerintah, desa, aparat apa semua itu bisa sehat terus dan bisa melakukan pekerjaan atau inovasi-inovasi yang ada di sini. Oke? Nah, kita langsung bertanya langsung kepada Pak Ketua dan
ada temannya juga, kita tanya-tanya langsung yuk. Nah, Pak Ketua, ini kita berulang-ulang kembali lagi. Sebelum pasti ada video juga yang setelah ini. Nah, Pak Ketua, kira-kira perasaan Bapak setelah dikunjungi oleh Ibu Yusmiati Kiai Demak ya, Ibu Wali Kota kita, kira-kira perasaan Bapak bagaimana? Iya, saya ini tadinya saya tidak percaya bahwa saya ini akan dikunjungi lagi kegiatan ini. Ternyata ini berawal dari video konten yang pertama ya. Jadi para penonton sekalian yang sudah sempat nonton video konten yang pertama itu ya, mungkin Anda bisa lihat dari video konten yang pertama itu banyak yang melihat video itu, dan alhamdulillah kita mendapatkan kepercayaan kembali hari ini. Ibu Wali Kota Gorontalo langsung mengunjungi lokasi kegiatan ini. Konten yang kami bagikan kemarin itu bukanlah semata-mata mopo bibi, atau ini bahasa keren orang Gorontalo ria ya, atau mopo bibi, tapi itu kami lakukan semata-mata untuk memotivasi diri kami sendiri agar nantinya semakin dilihat orang, kita harus memperlihatkan hal-hal yang baik. Terima kasih. Jadi video yang kemarin itu bukan cuma untuk semacam ria atau apa semua. Ini hanya untuk sebagai percontohan kita supaya kita lebih berinovasi lagi, ya kan? Nah, di belakang Bapak Ketua ini siapa, Pak? Ada Ketua LPM, mantan sekretaris Karang Taruna Ilmu Mata yang sekarang sudah naik jadi Ketua LPM. Oke. Nah, kalau di desa itu Ketua BPD. Dengan Bapak siapa ini? Pak Husin Al-Masyhur. Perasaan Bapak setelah dikunjungi dari Ibu Wali, nah apa kira-kira? Kesan saya mungkin ini merupakan penghargaan bagi kita ya, karena dari pihak pemerintah kota melalui Ibu Wali bisa mengunjungi ke tempat ini, dan mereka bukan hanya bisa melihat program P2L, tapi bisa melihat keadaan yang ada di sini seperti yang pernah disuarakan kemarin itu Kampung Pancasila. Iya. Nah, jadi alhamdulillah progres dari kampung ini naik, dan semoga ini bisa berkelanjutan terus ya Pak ya. Ya, insya Allah menjadi percontohan terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya lagi ada dengan siapa nih Pak? Saya Rio Tumolo, Ketua Karang Taruna Kecamatan Sipatana. Mantap. Nah, kita tanya-tanya langsung. Kira-kira perasaan Bapak setelah dikunjungi oleh Ibu Wali Kota bagaimana? Saya sangat berterima kasih sekali kepada pemerintah Kota Gorontalo, khususnya Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kota Gorontalo yang sudah antusias untuk berkunjung ke Demplot pertanian yang dikerjakan oleh Karang Taruna Kelurahan yang diketuai langsung oleh Bung Wawan. Iya. Nah, jadi akhirnya kampung wisata adalah atau Kampung Pancasila menjadi tempat wisata ya Pak ya. Dan kita doakan semoga Kampung Pancasila ini bisa melestarikan lebih banyak lagi ya Pak ya. Iya, amin. Dan bisa progresnya makin naik terus sampai bisa mendapatkan hasil, dan itu tujuan atau itu yang diimpikan oleh Ibu Wali Kota tadi. Iya. Oke, kita wawancarai lagi atau kita tanya-tanya lagi dengan ketuanya, ketua dari Karang Taruna Provinsi Gorontalo dan Ketua Pondok Dasyat Kampung Pancasila. Nah, untuk dengan Bapak siapa ini kalau boleh? Santo Liputo. Oke. Untuk saya mau tanya Pak, kira-kira perasaan Bapak selaku ketua dari Karang Taruna dan apa tadi? Pondok Dasyat. Pondok itu. Nah, perasaan Bapak setelah dikunjungi bagaimana Pak? Ya, syukur alhamdulillah, ini merupakan berkah bagi kita warga Karang Taruna dan masyarakat di sekitar ini, karena sejak dipublikasikan oleh teman-teman juga. Jadi video itu. Ya, tempat ini menjadi satu rujukan dari berbagai macam pihak. Ada dari unsur pemerintah, dari masyarakat, dan berbagai macam kalangan mulai berdatangan di tempat ini, karena memang tempat ini kita jadikan menjadi tempat yang sangat menyejukkan. Jadi ada pekarangan pangan lestari yang dulu kita kenal dengan kawasan rumah pangan lestari. Nah, di sini ada tanaman, berbagai macam tanaman yang akan kita
siapkan di tempat ini, baik itu apotek hidup, dapur hidup, ada tanaman hias maupun tanaman adat Gorontalo. Nah, ini menjadi sebuah kearifan lokal di tempat ini. Yang berikut alhamdulillah tadi Ibu Wali ya, Ibu Wali sudah datang, dari kecamatan sudah datang. Ya, kita tunggu siapa lagi yang akan datang berikutnya untuk beraktivitas tempat ini. Di sini ada rumah bibit, ada kebun percontohan. Nah, di sini juga ada hidroponik dan di sana ada sedekah sampah. Nah, jadi siapa saja bisa bersedekah botol plastik, gelas plastik atau barang bekas untuk disedekahkan dan bisa diolah oleh masyarakat di sekitar ini. Jadi ini yang kita harapkan. Nah, itu yang paling dahsyat dan itu yang paling bermanfaat. Yang tidak bermanfaat akan jadi bermanfaat di kampung Pancasila. Mantap. Yuk kita lihat keseruan para ibu-ibu PKK. Yuk. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bu, mengganggu waktu santainya sedikit Bu. Nah, menurut Ibu, perasaan Ibu setelah dikunjungi tadi bagaimana Bu? Dikunjungi dari Bu Wali Kota. Alhamdulillah senang sekali. Senang. Jadi dan ini juga merupakan percontohannya Bu ya. Semoga ini juga bisa berlanjut. Berbicara tentang Bung Wawan itu sosoknya seperti apa? Kalau Bung Wawan ini orangnya kreatif, terus beliau juga sangat mengayomi sekali masyarakat di sini, terutama ibu-ibu. Jadi beliau itu ya top lah. Oke. Luar biasa untuk seorang pemuda. Alhamdulillah. Ramah, baik hati dengan tetangga, jangankan dengan yang di luar masyarakat di luar saja dia dengan sosial, iya, dermawan. Tentunya saja setiap Jumat berkah dia sering memberikan makanan. Jangankan dari tetangga dari kawan sendiri saja, dengan Pak Santo dia selalu setiap hari Jumat. Kita punya kegiatan juga untuk hari Jumat, sejuk sedekah Jumat berkah. Kebetulan Bapak Wawan itu adalah ketua Karang Taruna. Mantap. Satu kata untuk Pak Wawan, mantap ya. 1, 2, 3 Pak Wawan. Mantap.